Halo teman-teman semua, selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau review makanan. Jadi ini merupakan konten pertama aku yang membahas seputar makanan. Aku dapat kiriman dari Tokoki mie onde dak baruto. Sebenarnya aku udah lama banget sih pengen bikin konten yang bercerita tentang makanan, apalagi kalau udah nyobain makanan. Nah, itu aku udah lama pengennya, karena selain kita bikin konten, kita sekalian menyalurkan bakat gitu kan. Oke, tanpa basa-basi, aku dapat kiriman dari, bentar, mejanya goyang. Aku dapat kiriman dari Dendeng Mantap. Kalau teman-teman penasaran bisa cek linknya di deskripsi. Teman-teman bisa mengunjungi Instagramnya. Kalau soal rasa, aku sebenarnya udah pernah nyoba si dendeng ini, makanya aku mau review dendeng ini lagi gitu, karena aku terakhir kali nyobain dendeng ini tuh 2018 itu Oktober, waktu aku ke Kagoshima, itu Jepang. Oke, tanpa basa-basi, mari kita bawa si dendeng lamboknya. Biar kayak youtuber itu loh, yang ngilang terus tiba-tiba masuk. Nah gitu. Semoga aku bisa ngedit. Kalau nggak bisa ya udah buat lucu-lucuan aja. Nah ini loh dendeng. Ini loh dendengnya. Jadi aku dapat semacam 4 bungkus. 4 bungkus. Entah. Sama ini ya 4 bungkus. Ini tuh yang pertama ada dendeng mantap sambalado rawit. Ini mirror kayaknya ya, soalnya ini direkam pakai handphone, maklum kita belum kaya. Kedua itu dendeng mantap sambalado merah. Maaf ya kalau mirror ya, soalnya nggak tahu gimana cara ngatur si kamera ini. Ini dendengnya sama ini. Nah kebetulan aku cuma kebagian si paru, mungkin karena saking laris manisnya si dendeng mantap ini, karena aku denger nih dendeng mantap ini tuh salah satu dendeng terbaik se-Jabodetabek. Ini aku baru masukin ke kulkas lagi biar lebih aman, biar sebenarnya aman-aman aja. Jadi ini harus dipanasin lagi pakai kompor ataupun boleh menggunakan microwave. Oh ya, perlu diketahui bahwasannya dendeng mantap ini itu spesialis atau apa sih namanya? Spesifik dendeng lambo, dan emang bener-bener dia jualan cuma dendeng lambo. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu dendeng lambo itu adalah dendeng basah. Ya, sesimpel itu loh, nggak usah ribet-ribet. Oke. Kita cobain, aku masak dulu. Bye. Nah, ini nih. Yang begini nih. Mau pamer channel aku dikit kan? Ini dulu kan. Oke, tangan udah dicuci. Makanan udah siap. Ini rawit. Lihat enggak? Ini rawitnya. Sengaja aku ambil sedikit karena aku nggak suka pedas. Karena katanya kalau yang rawit pedas. Ini yang merah. Ini bungkusnya, kita taruh di. Oke, kita langsung cobain gimana rasanya. Nah, buat yang belum tahu, ini tuh paru. Buset, ini motor aku buat. Lanjut merek gua. Ini paru. Ini tuh habis aku microwave. Dan bawahnya ini bumbu sama minyak-minyaknya tadi. Kelapa ya, bukan minyak. Minyak jelantah, bukan. Marah kalau ngomong gitu. Buset. Bener, ini pas si paketan ini nyampe ke tangan aku tuh udah ngebayangin betapa nikmatnya makan dendeng di malam hari. Dan sekarang udah jam 9 malam. Kita mau nyobain yang sambal merah dulu. Tadi aku salah sih, terlalu lama manasin si sambal merahnya pakai microwave.
tapi ya kayaknya masih bakal tetap enak. Tuh kan, gue tuh nelan ludah, gue tuh nelan ludah dari tadi gitu, saking panas lagi, saking onde mande lama bana sumpah. Onde gak baru tuh, nggak bohong. Gila, asli dendeng mantapnya emang bener-bener mantap. Aku nggak bohong. Jujur ya, aku tuh sama dendeng mantap itu nggak ada deal-dealan buat endorse si dendeng ini. Cara gue nge-endorse tuh buat apaan gitu? Followers Instagram gue tuh cuma 1.700 gitu. Subscriber gue tuh cuma 304 cuma 304 gitu. Orang buat apa gitu bayar gue buat nge-endorse gitu? Gak ada untungnya gitu. Cuma ya jujur aja aku tertarik buat bikin konten ini karena emang rasanya yang berbicara gitu, yang nggak bohong gitu. Kalau lu nggak percaya sama omongan gue, lu silakan beli, lu nggak bohong. Jadi tadi aku cuma ngambil yang sambal merah doang. Katanya mereka tuh ada 4 macam sambal: merah, hijau, sama bawang. Dan yang terakhir tuh rawit. Nah, yang rawit ini buat yang pecinta pedas, kata si Makminnya. Makmin itu panggilan buat si dendeng mantap ya, buat adminnya. Sedangkan yang buat merah, hijau, sama bawang itu standar, jadi anak kecil pun bisa dicoba. Maksudnya mereka bisa nyobain itu, nggak bakal pedas. Sekarang aku mau nyobain yang rawit. Kita buktikan seberapa pedas ini. Pada gue nggak kuat pedas. Kita singkirkan dulu yang bekas sambal merahnya biar nggak campur, biar reviewnya jujur gitu. Aduh, bener. Ini aku tuh sengaja 1 bungkus doang yang dendengnya aku olah, aku makan lah malam ini karena sayang gitu buat aku habisin cepet-cepet. Enak banget soalnya. Bahkan ini itu bakal aku sisain buat besok pagi biar bisa makan pagi dengan ini. Gila nggak tuh, pagi-pagi udah makan paru. Astagfirullahaladzim, gue belum baca doa belum ya? Udah baca doa apa belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bener dong, pedes dong. Sebenarnya ini tuh ternyata pedes loh. Aku nggak suka pedes soalnya. Bukan nggak suka, tapi nggak kuat. Sebenarnya kalau buat orang yang pecinta pedes, ini tuh pas. Nggak bakal, ya justru orang pedes tuh suka yang pedes kan. Bah. Untung aku bikin yang rawit nggak begitu banyak. Masih bisa dimakan. Cuma kalau buat buat aku yang nggak terlalu kuat pedas, aku mungkin lebih prefer ke sambal merah karena rawit ini lumayan mengguncang bibirku. Oh ya, kalau sedikit cerita sambil makan, waktu aku di Jepang, waktu itu aku pergi ke Jepang buat mewakilkan Indonesia atau menjadi delegasi Indonesia pertukaran budaya gitulah di Jepang, tepatnya di Kagoshima. Oke, lanjut. Aku ke Jepang itu sama rombongan berapa orang ya? 8 atau 9 orang, aku lupa. Maaf ya teman-teman kalau aku lupa karena emang aku udah tua. Itu ngasih bekal ke kita yaitu berupa dendeng ini. Dan bener-bener nyampe Jepang itu dendengnya tuh nggak ada perubahan, misalnya nggak jadi nggak jadi apa sih, pokoknya masih bisa dimakan lah. Jadi dendengnya masih bisa dimakan. Itu bahkan udah hari kelima kalau nggak salah, ketiga atau kelima aku lupa.
Itu masih dimakan sama temen aku dan rasanya masih mantap. Itu sampai di Jepang itu dendengnya nggak ada perubahan rasa, masih enak. Jadi ini si dendengnya betul waktu itu dendengnya daging ya, daging sapi, bukan paru. Kualitasnya masih enak, rasanya masih enak. Kebetulan di sana kan banyak semacam Family Mart, 7-Eleven gitu. Tapi kita jajannya sering di Family Mart. Oke, ini nggak masuk endorse ya. Sebut merek lagi. Ya gitulah ya, punya keluarga gue lah pokoknya itu. Gue masuk beli nasinya dipanasin, nasi instan. Nah, udah benar. Nasi instan. Itu minta tolong juga, seingat. Enggak. Dendengnya kita nggak panasin, langsung kita makan. Kebetulan nasinya masih panas, jadi rasanya nggak berubah. Ya intinya aku mau cerita, dendengnya itu bahkan sampai 5 hari itu masih bagus. Ya seminggu mungkin bisa. Apalagi kalau udah dipisah kayak gini, aku nggak tahu ya kalau jaminan dari makminnya berapa hari. Cuma kalau menurut aku ini bisa tahan lama. Apalagi kalau dimasukin kulkas. Ya cuma kalau aku sih kalau udah barangnya udah nyampe, aku nggak bakal nyimpen. Aku pasti bakal makan. Ini kebetulan lagi libur panjang, jadi kayaknya aku nggak bakal keluar dulu deh dalam waktu 2 hari. Mungkin sehari besok doang, karena ini bakal cepat habis sih. Tapi aku akan berusaha untuk menahan nafsu biar makannya nggak cepat habis. Orang-orang bikin mukbang, makanannya enak-enak. Iri, bilang bos. Hai. Gue mah makanannya juga enak, tapi murah dan nikmat. Dan cuma pakai nasi. Ya biasanya kan orang pakai ini loh, tteokbokki, mie, atau yang mahal-mahal kayak beli ini, beli itu, review satu-satu, banding-bandingkan. Itu keren sih sebenarnya. Aku juga pengen tapi duit belum ada. Maksudnya buat bikin konten doang. Ini kan bekas ini tadi ya, bekas hidung. Makanya pakai piring lagi, pakai tangan lagi. Kayak siapa? Yang orang Minang juga itu yang suka makan mukbang, yang porsinya emang gila-gilaan. Keren itu Bang Kun apa sih? Tan Boy Kun, keren emang abang itu. Makannya kuat. Emang orang Padang tuh makannya emang banyak sih, tapi gue nggak sebanyak itu. Keren tuh Bang. Last for this night. Bener nggak sih bahasa Inggris gue? Kalian bisa nilai sendiri dari cara gue makan, dari cara gue menikmati makannya. Kalian bisa nilai sendiri kalau gue tuh nggak bohong. Kalian bisa nilai sendiri gimana rasa dendeng mantap ini. Dan jujur, yang paling gue suka itu adalah sambal merah, karena gue nggak kuat pedas. Ini yang buat yang suka pedas, gue rekomendasiin. Kalau lu nggak percaya, silakan coba beli si dendeng ini. Terserah mau cobain dendeng paru ataupun dendeng daging biasa. Alias dendeng lambo ataupun dendeng lambo batoko, terserah mau nyoba yang mana. Lu nggak bakal nyesel belinya. Gue pengen nambah cuma ingat buat besok pagi. Ini tuh gue record Kamis 29 Oktober. Kalau kalian nggak percaya ini tuh besok masih ada apa enggaknya, saya akan cek snapgram gue tanggal 30. Ini di-upload tanggal berapa ya? Ya udahlah. Pokoknya kalau yang lihat snapgram gue tanggal 30, gue makan ini, berarti gue nggak bohong. Sampai tanggal 31 gue masih makan ini, gue nggak bohong, karena gue emang mau ngemat si dendeng ini. Soalnya libur. Buset, gue lupa dong nge-shoot. Harusnya kan gue ngeliatin ini loh. Gue ngeliatin nasi gue kesini. Ini nih, YouTuber gak berpengalaman. Kayaknya gak tahu kan harus ngapain. Biasanya cuma nyanyi-nyanyi
hayung doang di depan kamera. Ya udah, pokoknya itu. Bentar gue mau cuci tangan dulu. Gue mau beresin ini dulu semua. Habis itu kita closing. Biar keren gitu. Oke, semua udah aku beresin. Mungkin kalau teman-teman nganggap aku terlalu berlebihan, ya sorry aja, mohon maaf. Karena ya pertama aku nggak bisa buat, ya emang gitu gue kalau seneng sama makanan, suka dengan satu makanan ataupun dengan sesuatu, aku emang ngomongnya kayak gitu. Emang kayak berlebihan. Kalau nggak percaya coba aja tanya teman-teman aku. Ya buat orang yang udah kenal aku, yang nonton video ini pasti tahu lah kalau aku tuh emang lebay orangnya kalau buat mengekspresikan sesuatu. Dan baca. Faktanya aku emang kayak itu. Maksudnya faktanya emang rasanya seperti itu. Enak. Aku nggak bohong. Ya mungkin untuk sejauh ini buat dendeng lambo yang pernah aku coba, ini tuh berasa makan di rumah. Enak banget. Aku nggak bohong. Dan tagline-nya itu ada makan sepotong mana cukup. Dan emang bener. Cukup satu kakak. Begitu. Terus aku jelasin sekali lagi, dendeng mantap ini tuh spesialis dendeng sapi basah atau dendeng lambo, yang mana wangi khas minyak kelapanya itu ada, karena mulai dari si sambelnya sama si dagingnya itu diolah dengan ataupun dimasak dengan minyak kelapa. Jadi itu yang bikin rasanya makin nendang ya kan. Kalau aku bilang onde-mande, apa dia haha gitu loh, badaso. Nah terus dendeng lambok ini itu ada beberapa produknya. Dendengnya itu ya ada dendeng sapi, daging tok, sama ada paru yang tadi, sama ada lidah. Nah buat teman-teman yang suka lidah tuh cocok banget tuh buat nyobain dendeng ini. Aku jujur belum pernah nyobain lidah sama paru, itu yang pertama kali aku cobain. Enggak, seingat aku ya. Oh ya, ratingnya dari 1 sampai 10 aku kasih 9,8. Kenapa nggak 100? Karena ntar dibilang lebay. Kenapa nggak 10? Karena ntar dibilang lebay. Menurut aku ini tadi udah bener loh. Aku tuh makan kalau nggak keringet itu biasanya rasanya biasa aja. Kalau keringetan itu tandanya enak. Di luar kata pedas ya. Kalaupun pedas, kalau nggak enak, aku keringetan itu biasa aja. Tapi kalau keringetan sampai ke sini, sampai ke baju, nah itu karena enak. Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Kita cukupkan bro. Karena udah nggak ada perlu yang disampaikan. Oh ya, ada satu lagi. Aku mohon maaf pada seluruh teman-teman semua yang mungkin ada mengikuti YouTube aku ataupun Instagram aku mohon maaf karena sangat tidak konsisten dalam mengupload konten. Bukan berarti aku berhenti di dunia per-YouTubean ataupun dunia Instagram atau begitu konten ini, bukan, tapi keadaan sekarang nih yang membuat aku harus bikin konten itu kondisional. Jadi stay tune buat teman-teman semua di channel aku. Semoga teman-teman semua suka dengan konten terbaru ini. Aku bakal tetap cover lagu ya, bagi teman-teman yang penasaran rasa dendengnya, silahkan cek deskripsi, itu ada Instagram dari Dendeng Mantap. Oke, see you next time. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, dan jaga kesehatan teman-teman semua. Selalu bahagia.